Terserah, Mas. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai seni memimpin daripada Tai Chi atau sering dikenal sebagai The Tao of, ya. The Tao of Physics itu tulisan dari Fritjof Capra dan The Tao of Leadership, ya, sebagai jalan alam untuk memimpin, gitu. Nah, kita coba melihat bahwa orang mencoba hanya atau mengenal hanya satu sisi daripada cara memimpin dengan epistemologi survival of the fittest, gitu. Belajar dari seleksi alamiah sehingga hanya sperma yang terkuat yang bisa membuahin telur, gitu. Lalu orang mengambil kesimpulan bahwa ya, yang kuat kita harus menjadi yang terkuat, terkuat, gitu. Terbesar, terpinter, ya, nah. Wajar aja kalau memang cara pandangnya begitu, toh. Nah, cara pandang itu sebenarnya sudah ada sejak di era Genghis Khan itu, yang hidup pada tahun 1206 sampai 1227, ya, toh. Pelajaran bagi yang power oriented, survival of the fittest, gitu. Nah, dalam kisah silat, cerita silat pendekar pemanah Raja Wali, di mana tokohnya adalah Kue Cheng, yang adalah anak angkat dari Genghis Khan itu. Suatu hari dia diundang ke Mongolia karena usia Genghis Khan itu sudah lanjut itu, dia kangen, nostalgia pada anak angkatnya itu. Lalu dia mengajak ke padang pasir, keliling dan untuk menunjukkan berapa besar Genghis Khan itu punya pengaruh jajahan itu. Nah, dia menunjukkan pada Wei Cheng, tuh anak Cheng, lihatlah sejauh kamu memandang itu, kekuatan saya ini masih lebih jauh dari semua itu. Jajahan saya itu lebih jauh dari itu. Nah, Wei Cheng seorang bangsawan, etnisnya dari Han, itu lalu memberi komentar, ya Khan Agung, kalau itu semua dicapai dengan mengorbankan begitu banyak nyawa orang muda, lantas apa gunanya menang kalau tidak bisa merebut hatinya itu? Ya, toh. Ya, si Genghis Khan itu yang sudah usianya sudah mulai usur itu, manggut-manggut, ya, toh. Dan lalu dia minta pada pengawalnya busur dan panah itu, anak panah, ya. Dan dia menengadah ke atas, mengamati kalau ada burung Raja Wali yang apa melintas itu,
lalu dia tarik busurnya. Dia lepasan. Tapi apa yang terjadi? Panahnya itu belum sampai ke Raja Walinya itu, burung garuda itu sudah tuh jatuh ke bawah itu. Ya karena apa? Karena tenaganya udah tidak ada lagi seperti waktu muda tuh. Nah, lalu Cengiz Khan menghela napas dan mengatakan, anak Ceng, di masa lalu tidak ada satu ekor pun burung Raja Wali yang bisa bebas melewati kepala saya. Kurang ajar, bisa selamat gitu. Pasti saya akan panah sehingga dia jatuh mati. Gitu. Tapi seperti anak Ceng lihat sekarang itu tidak terjadi. Ya, lalu dia mulai mengatakan kisahnya di masa lalu. Dia mengatakan dulu ada seorang pendeta dari Tiongkok yang pernah datang ke Mongol ini dan memberi buku tipis ini. Saya rasa ini penting, tapi karena saya tidak sempat membaca dan harus terus perang, saya bawa kemana-mana dan saya taruh di dada saya itu, simpan di sini supaya jangan hilang tuh. Nah, baru sekarang saya sempat membacanya dan sadar kalau hidup akan menjadi seperti ini, seperti saat sekarang ini, pada saya, mungkin saya lebih bisa mengendalikan nafsu berkuasa. Ya, jadi dialog ini, inilah kisah Genghis Khan ya. Dan yang menarik, Machiavelli itu yang usianya 300 tahun setelah Genghis Khan itu, Niccolo Machiavelli masih berpendapat begini, memang bagus pemimpin itu harus ditakuti sama harus dicintai oleh rakyatnya. Itu ideal. Tapi dalam situasi yang tidak bisa mendapatkan atau sempat mendapatkan keduanya, kita harus memilih mana. Milih yang ditakuti atau dicintai. Machiavelli mengatakan, saya memilih ditakuti. Nah, sejak itulah maka konsep sekolah memimpin itu berubah memimpin untuk menguasai seperti Genghis Khan ini. Ya toh? Dan lalu kita melihat sendiri bagaimana tumbang satu persatu toh. Ya, karena memang apa yang kaku dan keras itu sahabat dari kematian, apa yang lembut dan lentur adalah sahabat kehidupan. Ya toh? Seperti gigi dan lidah itu. Ya, karena itu senjata yang telah keras akan patah. Yang lembut dan lentur akan terus bisa hidup gitu. Nah, karena itu demokrasi harus kalau kita sudah keburu terlanjur meng- apa, mengkampanyekan demokrasi, konsepnya bukan superpower itu dengan modal superpower yang seperti ini, bagaimana ya bisa menjalankan demokrasi. Dan itu akhirnya demokrasi yang datang dari pemikiran Barat itu harus berkolaborasi
dengan wisdom yang ada di timur ini. Ya, terjadi cross cultural fertilization itu. Ya. Nah, inilah yang mudah-mudahan dengan munculnya kita ke pandangan-pandangan di Asia, India, Tiongkok dan Nusantara ini ya bisa memberi warna yang lain daripada jalannya perserikatan bangsa-bangsa yang selama ini ternyata tidak bisa menyelesaikan tantangan kehidupan kita di masa depan. Ya, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.